Pihak kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur masih mendalami kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial MRR di sebuah kafe di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumat 12 Juli sore, korban bersama kuasa hukum mendatangi Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Setibanya di Polres, korban bersama kuasa hukumnya langsung masuk ke ruang penyidik Jatandras Polres Metro Jakarta Timur. Kalau zaman-zaman dulu pendek-pendek. Hingga saat ini, korban telah menjalani pemeriksaan untuk kedua kali di Polres. Sebelumnya, pemeriksaan awal terhadap korban dilakukan pada tanggal Senin 8 Juli lalu. Sebelumnya, pria berinisial MRR menjadi korban penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh 30 orang pelaku di sebuah kafe di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini bekas-bekas luka semua. Sempat 3 hari nggak makan, cuma dikasih alatnya berapa ini, kasih terus beneran dengan dipukulin. Tidak tanggung-tanggung, penyekapan dan penyiksaan terjadi selama 3 bulan lamanya hanya karena utang. Selama itu korban kerap disiksa oleh para pelaku dengan berbagai macam penyiksaan, mulai tangan diborgol, dipukul secara bergantian, dicambuk menggunakan selang dan ikat pinggang. Akibat penyiksaan ini, korban mengalami trauma berat. Bahkan saat ini, korban tidak berani bertemu dengan orang. CCTV itu yang pas ke dia itu. Ya, perkara ini dimulai dengan transaksi antara pelaku utama dengan korban yang transaksi jual beli ya. Secara itu mereka jual beli dengan persentase 60-40 pada saat itu. Lalu mereka transaksi pertama berhasil, 2 berhasil, lalu pada transaksi keempat ini ada sedikit gangguan dari pihak korbannya untuk mengembalikan atau melunasi pembagiannya itu. Lalu karena mereka merasa kesal, si pelaku utama ini, ya pelaku utama melakukan ngajaklah si korban ini untuk bertemu lagi gitu kan di suatu kafe di bilangan Duren Sawit gitu kan. Lalu pada saat itu ternyata bukannya diajak berbisnis kembali, malah dilakukan penyekapan gitu kan. Dan penyekapan ini luar biasa sadis ya teman-teman semuanya, karena bisa disebutkan bahwa korban ini mengalami trauma yang sangat serius karena selama mereka menyekap korban ini diborgol, kakinya diikat, lalu bagian lubang kelamin dimasukkan bubuk cabai dan dibakar. Korban ditelanjangi, dipukul secara bergantian oleh sekitar 20 atau 30 orang, lalu bagian puting dijepit menggunakan tang potong, dipaksa memakan batu kerikil dan puntung rokok, dilempar tabung gas di bagian kepala, lalu sekujur badan juga disundut rokok di banyak titik, dilempar tong sampah berbahan besi di bagian muka, dipukul menggunakan asbak beling di bagian kepala, dicambuk dan menggunakan selang dan ikat pinggang di sekujur tubuh gitu. Saya rasa ini suatu hal yang sudah sangat tidak manusiawi dilakukan kepada manusia lainnya ya. Jadi kami harap pihak kepolisian dapat segera bertindak untuk menangkap pihak-pihak yang terlibat, karena kami sudah melakukan pelaporan itu dari tanggal 19 Juni dan sampai dengan saat ini baru saksi pelapor saja yang dipanggil dan belum ada saksi dari terlapor seperti itu. Kami berharap bahwa semua bukti-bukti itu bisa langsung diambil gitu kan, kurang lebih begitu. Saraf sama kejiwaan di rumah sakit Duren Sawit itu, anak ini jadi harus ada pengobatan tindakan lanjutan. Jadi efek dari benturan yang dilakukan itu, pukulan-pukulan itu berimbas ke sarafnya, saraf dan kejiwaan.
Nah, jadi pada saat sekarang ini anak ini suka blank. Efeknya dari itu saya tahu. Selama ini dia ceria, terus sekarang ini dia blank. Lupa ingatan. Sering lupa. Dan kadang-kadang emosinya nongol. Ngelihat mobil sedikit, mobil-mobil itu diangkutnya pelaku. Saya dikejar nih di belakang. Kalau bukan. Ketakutannya tinggi. Nah, dia ketemu, mohon maaf, ketemu dengan teman-teman. Sekarang aja dia nggak mau. Ketakutan sekali. Nah, dari situlah kita ambil. Saya kemarin konsul ke dokternya juga. Dokternya bilang butuh waktu lama untuk pengobatan jiwanya. Nah, ini yang terjadi sekarang.